Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Mendekati ujian kita harus lebih sering belajarnya ya, supaya persiapannya lebih siap. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Seorang laki-laki 32 tahun dirawat di RSJ karena sering mengurung diri di kamar. Selalu mengatakan ingin mati. Keluarga mengatakan pernah menemukan gunting di bawah bantal pasien. Pasien mengatakan merasa menjadi laki-laki yang gagal dan tidak berguna. Apakah tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien setelah mengidentifikasi dan mengamankan benda berbahaya? A. Membuat daftar aspek positif diri dan latihan berpikir positif. B. Latihan cara berpikir positif tentang keluarga dan lingkungan. C. Mengidentifikasi beratnya masalah. D. Melatih cara mencapai harapan dan masa depan. Atau E. Melatih klien cara berkenalan. Kira-kira yang mana? Kita akan membahas dulu tentang SP risiko bunuh diri. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi beratnya masalah, mengidentifikasi benda-benda berbahaya dan mengamankannya, membuat daftar aspek positif diri, dan latihan afirmasi berpikir aspek positif yang dimiliki. Berarti ini sudah ya, yang mengidentifikasi dan mengamankan benda-benda berbahaya. Maka jawabannya adalah membuat daftar aspek positif diri dan latihan berpikir positif. Jadi ini masih SP yang pertama. Baik, kita ke soal berikutnya. Di ruangan penyakit dalam sedang dilaksanakan rapat rutin bulanan mengenai permasalahan selama dinas dan tindakan keperawatan. Karu memberikan solusi masalah dan menjelaskan adanya SOP baru yang akan diterapkan terkait dokumentasi asuhan keperawatan. Karu tidak lupa memotivasi perawat agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan? A. Planning. B. Organizing. C. Staffing. D. Directing. Atau E. Controlling. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi di sini kepala ruangan memberikan solusi dari masalah dan menjelaskan terkait adanya SOP baru yang akan diterapkan di ruangan mengenai dokumentasi asuhan keperawatan pasien. Kepala ruangan pun tidak lupa memberikan motivasi kepada perawat dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Maka fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut adalah directing ya, pengarahan. Ya, yaitu tindakan meliputi memberikan motivasi, supervisi, mengatasi adanya konflik, pendelegasian, cara berkomunikasi, dan fasilitasi untuk kolaborasi. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang A, planning. Planning itu adalah perencanaan ya teman-teman. Jadi berisi tujuan, sasaran, kebijakan, prosedur, perawatan jangka panjang dan jangka pendek tentang pencapaian atau rencana perubahan. Kalau organizing itu adalah mempertahankan struktur dan rencana yang ditetapkan, mengorganisasi pemberian rasa nyaman pasien, aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan unit. Kalau staffing ini berhubungan dengan ketenagaan. Kalau controlling ini untuk mengontrol pemberian asuhan keperawatan di suatu ruangan. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang wanita 48 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran akibat hipoglikemia. Hasil pengkajian bernapas spontan, tekanan darah 130/80 mmHg, frekuensi napas 22 kali per menit, frekuensi nadi 105 kali per menit. GDS-nya adalah 58 gram per desiliter. Ketika dipanggil perawat, pasien membuka mata dan menjawab pendek serta mematuhi perintah untuk mengangkat tangan. Kategori triase pada pasien adalah kira-kira yang mana teman-teman? Untuk mengukur triase, kita hitung dulu ABC-nya ya, airway, breathing, sirkulasi. Airway-nya paten ditandai dengan frekuensi pernapasannya itu 22. Jadi nafas itu 22. Ini lebih dari normal ya teman-teman, karena normalnya 16 sampai 20. Kemudian sirkulasinya berapa teman-teman? 105 kali per menit. Jadi C-nya di sini ya, 105 kali per menit. Maka ini juga lebih dari normal. Normalnya itu adalah 50 sampai 100. Jadi jawabannya yaitu kategori kuning ya.
Kemudian karena ada hipoglikemi juga ya teman-teman 58, dan ada penurunan kesadaran. Bagaimana tindakan keperawatannya? Apakah pemberian teh manis atau pemberian dextrose? Ya, jawabannya adalah pemberian dextrose. Kenapa? Karena sudah ada penurunan kesadaran. Jika diberikan teh manis, ditakutkan akan terjadi aspirasi ya. Jadi cairan masuk ke saluran pernapasan. Dan ini juga di IGD ya. Jadi kita kolaborasi pemberian dextrose. Baik, soal berikutnya. Seorang laki-laki 43 tahun dirawat di RSJ karena suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Hasil pengkajian, setelah dilakukan beberapa kali intervensi, klien mulai tampak kooperatif. Klien mengatakan sudah tahu nama beberapa temannya. Saat ini klien merencanakan akan diajarkan SP4. Apakah evaluasi yang diharapkan setelah diajarkan SP4 kepada klien? A. Klien mampu berkenalan. B. Klien mampu bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. C. Klien mampu mengidentifikasi tanda gejala, penyebab, akibat, serta untung rugi tidak memiliki teman. D. Klien mampu berbicara sosial. E. Klien mampu mengidentifikasi aspek positif diri. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi ini diagnosa keperawatannya adalah ISOS ya teman-teman. Dan SP1 dari ISOS itu adalah membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi tanda gejala, penyebab, akibat, serta untung rugi tidak memiliki teman. Yang SP2 adalah menjelaskan dan melatih klien berkenalan. SP3 menjelaskan dan melatih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. Dan SP4 adalah menjelaskan dan melatih klien berbicara sosial seperti meminta sesuatu, berbelanja, dan lain-lain. Kira-kira yang mana teman-teman? Mampu berkenalan, bukan ya. Bercakap-cakap untuk melakukan kegiatan sehari-hari, bukan ya. Ini SP3. Mengidentifikasi tanda dan gejala adalah SP1. Maka jawabannya adalah yang D. Klien mampu berbicara sosial. Baik, soal nomor 5. Seorang laki-laki 72 tahun dirawat di unit stroke dengan CFA hemoragik. Pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS S1 V berapa ini? V1 mungkin ya, M1. Tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 82 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Pasien mendapatkan medikasi sitikolin dengan dosis 2 kali 120 mg IV. Sediaan sitikolin adalah 250 mg dalam 2 mili. Berapakah mili sitikolin yang diberikan kepada pasien? Baik, rumus dari obat itu adalah dosis yang dibutuhkan dibagi dengan sediaan dikali dengan pengencer. Di sini dosis yang dibutuhkan adalah 125 dibagi dengan 250 ya, dibagi dengan 250. Kemudian pengencernya adalah 2 mili dikali 2. Maka 125 dikali 2 adalah 250. 250 dibagi 250 adalah 1. Jadi jawabannya adalah C, 1 mili. Kita ke soal nomor 6. Seorang perawat melakukan kunjungan ke keluarga. Hasil pengkajian, terdapat 2 remaja dengan kebiasaan merokok. Salah satunya juga pernah mengkonsumsi alkohol. Anak sering pulang malam, sering begadang, dan tidak mau sekolah. Orang tua mengatakan suasana hati anak mudah berubah, mudah marah kepada siapa saja, dan pernah ketahuan mencuri barang di rumah untuk membeli keperluannya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan pada klien? A. Ikut sertakan anak dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat. B. Bentuk organisasi remaja yang bermanfaat sesuai dengan kesepakatan warga. C. Melakukan pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang dan masalah kenakalan remaja. D. Melakukan pendidikan kesehatan tentang dampak dari kenakalan remaja. Atau E. Buatkan jadwal kegiatan yang bermanfaat untuk remaja. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya ya, intervensi yang tepat dilakukan perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang dan masalah kenakalan remaja dikarenakan adanya remaja dengan perilaku yang kurang adaptif ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kelakuan yang kurang adaptif contohnya adalah putus sekolah dan berisiko untuk mengkonsumsi narkoba sehingga menimbulkan kenakalan remaja. Baik, kita ke soal nomor 7.
Seorang perempuan 56 tahun dirawat dengan end-stage renal disease dan telah dipasang avisan. Hasil pengkajian, kedua kaki pasien bengkak, sesak napas, dan berat badan meningkat. Pasien terlihat lemah, terdapat distensi vena jugularis, GVV meningkat, tekanan darah 160/100 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, GFR-nya 3,39 mili per jam. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada pasien? A. Membatasi asuhan cairan dan garam. B. Berkolaborasi melakukan transfusi darah. C. Monitor tanda dan gejala infeksi pada pemasangan avisan. D. Memodifikasi lingkungan untuk istirahat. Atau E. Menganjurkan pasien melakukan aktivitas secara bertahap. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, masalah keperawatan pada kasus ini adalah hipervolemia ya, yaitu peningkatan volume cairan intravaskuler, intersisial atau intraseluler. Jadi sehingga tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas adalah membatasi asupan cairan dan garam ya. Garam itu untuk ini darah tingginya juga ya. Kenapa sih harus dibatasi garam ya atau natrium? Jadi seperti ini teman-teman. Natrium itu berfungsi salah satunya itu adalah menarik cairan. Sehingga jika ini pembuluh darah, kemudian ini terdapat natrium. Nah, si natrium itu akan menarik cairan ke dalam pembuluh darah. Sehingga cairan di pembuluh darah akan banyak ya. Dan menyebabkan hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Soal nomor 8. Seorang perempuan 58 tahun dirawat di RS dengan gagal ginjal akut. Saat ini klien mengeluh sesak, terdapat edem pada kedua tungkai sehingga sulit untuk digerakkan. Piting edema positif 3 dan jugularis vena pressure meningkat. Urin keluar sedikit. Tekanan darah 140/100 mmHg. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus? A. Turgor kurit membaik. B. Penurunan tekanan darah. C. Pengeluaran urin meningkat. D. Pergerakan ekstremitas meningkat. Atau E. Sesak berkurang. Kira-kira yang mana teman-teman? Masih diagnosanya itu adalah hipervolemia ya teman-teman. Atau bisa juga ketidakseimbangan cairan. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengeluarkan cairan. Sehingga kalau cairannya keluar sesaknya juga akan berkurang. Jadi jawabannya adalah pengeluaran urin meningkat. Karena diagnosa di sini adalah hipervolemia. Ada di SLKI ya teman-teman ya, dan di SDKI 2007 itu ada diagnosa hipervolemia dan hipovolemia. Jadi diagnosa keperawatan juga ada ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar teman-teman, semoga sukses buat ujian P3K. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.